Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami pada mata kuliah Manajemen Pendidikan. Di sini kami membahas mengenai manajemen keuangan pembiayaan pendidikan. Dengan anggota kelompok yang pertama, Kufi Rasia dengan NIM 1914002051 dan saya sendiri Siti Kustiah 1915002024 dengan dosen pengampu Bapak Ian Sofian SPDMA. Baiklah, untuk slide selanjutnya mengenai pengertian manajemen keuangan pembiayaan pendidikan akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Kufidasia. Dipersilahkan. Saya akan membahas tentang pengertian manajemen keuangan pendidikan. Manajemen keuangan pendidikan disebut juga dengan pembiayaan pendidikan adalah sejumlah kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan keuangan, pemanfaatan keuangan, hingga bertanggung jawab keuangan dengan harapan tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Slide berikutnya. Slide berikutnya saya akan membahas tentang tujuan manajemen keuangan pendidikan, yaitu meningkatkan pengalaman sumber biaya lembaga pendidikan, menciptakan pengandalian yang tepat sumber keuangan, meningkatkan efektif dan efisien penggunaan keuangan lembaga pendidikan, meningkatkan aktivitas dan transparansi keuangan lembaga pendidikan, meminimaliskan penyalahgunaan anggaran lembaga pendidikan, mengatur dana-dana yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjukkan tercapainya tujuan lembaga pendidikan dan tujuan pembelaan, membangun sistem pengelola keuangan yang sehat, mudah diakses, memiliki sistem pengamanan yang teramai dan tindakan yang tidak terpuji, meningkatkan partisipasi stakeholder pendidikan dalam pembiayaan pendidikan. Yang berikutnya ruang lingkup pendidikan. Ruang lingkup pendidikan yang tercantum 1. Perencanaan atau anggaran budget, 2. Pembukaan atau 3. Pemeriksaan auditing, 4. Pertanggungjawaban. Perencanaan anggaran budget adalah kegiatan mengidentifikasi tujuan, menemukan prioritas, menjabarkan tujuan ke dalam penampilan operasional yang dapat diukur, menganalisis alternatif pencapaian dan tujuan analisis. Sedangkan acuantis adalah pembukuan dalam manajemen keuangan pendidikan meliputi 2 hal. Pertama, pengurusan menyangkut kewenangan menentukan kebijakan. Kedua, kepengurusan ketindaklanjutan urusan pertama, yakni menerima dan mengeluarkan uang dalam pengelola keuangan. Hendaknya kepala sekolah memberikan arahan serta bimbingan kepada seluruh staf. Yaitu pemeriksaan auditing adalah kegiatan penyanggutan pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembiayaan atau penyerahan uang dilakukan bendahara kepada pihak-pihak yang berwenang. Terdapat beberapa bentuk, yakni 1. Pemeriksaan, 2. Pemeriksaan auditing, 3. Pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban adalah laporan dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan kepada kalangan internal lembaga atau eksternal yang menjadi jawaban keuangan sekolah dapat diberikan sesuai dengan keperluan mulai setiap triwulan sekali. Yakni 1. Pemeriksaan, 2. Pemeriksaan auditing, 3. Pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban adalah laporan
laporan dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan kepada kalangan internal, lembaga, atau eksternal yang menjadi jawaban keuangan sekolah dapat diberikan sesuai dengan keperluan mulai sejak terulang sekali. Sekian saya kembalikan. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya, Kufidasia. Selanjutnya untuk slide kelima tentang proses pengelolaan keuangan pembiayaan pendidikan akan dijelaskan oleh saya sendiri, Siti Kutia. Baiklah, di sini proses pengelolaan keuangan itu ada yang pertama perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran itu penganggaran terhadap sarana dan prasarana pembelajaran serta hal-hal lain yang berhubungan dengan keberlangsungan belajar dan mengajar. Hal yang penting untuk dilakukan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan. Anggaran merupakan rencana kuantitatif terhadap operasi sekolah. Karenanya penganggaran tidak hanya terbatas pada aspek keuangan. Anggaran juga berupa non-keuangan dari rencana operasional yang telah ditetapkan. Proses penyiapan anggaran tersebut disebut juga dengan penganggaran, yaitu kegiatan menyediakan anggaran untuk melaksanakan program yang telah direncanakan. Dalam kegiatan perencanaan anggaran pembiayaan pendidikan, Kepala sekolah memiliki kewajiban untuk menggerakkan sumber-sumber pendanaan pendidikan serta menyusun rencana, anggaran, dan pendapatan belanja sekolah atau RAPBS. Dalam penyusunannya, hendaknya kepala sekolah melihat seluruh stakeholder sekolah sehingga seluruh anggota masyarakat sekolah merasa bertanggung jawab terhadap keberhasilan rencana tersebut. Berdasarkan jenis sumber pendanaan pendidikan dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis, yakni pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Misalnya anggaran rutin atau di anggaran operasional, pembangunan dan perawatan OPF, dana penunjang pendidikan DPP, bantuan operasional sekolah BOS, wali peserta didik, misalnya SPP, masyarakat, misalnya sumbangan perusahaan industri, lembaga sosial, donatur, tokoh masyarakat, alumni, dan lain-lain. Dalam manajemen keuangan pendidikan, perencanaan yang baik adalah suatu keniscayaan, manakala menginginkan keberlangsungan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pendidikan. Lebih-lebih di era teknologi seperti saat ini, di mana guru bukan lagi satu-satunya sumber belajar peserta didik. Perkembangan pendidikan yang dinamis menuntut seluruh pelaku pendidikan untuk meningkatkan kualitas diri agar tetap survive di tengah-tengah persaingan yang semakin berat. Namun jika direncanakan dengan baik, semua ujian akan terasa ringan karena sudah disiapkan dengan baik. Baiklah, untuk proses pengelolaan keuangan pendidikan yang selanjutnya yaitu strategi mencari sumber dana sekolah. Untuk mendukung keberlangsungan kegiatan pendidikan di sekolah, kepala sekolah dituntut untuk mampu menggali sumber-sumber pembiayaan dengan pendanaan yang ada. Kepala sekolah bersama dengan stakeholder mampu melakukan prediksi untuk menentukan target dan tujuan yang akan dicapai. Ada beberapa cara untuk menggali sumber pendanaan sekolah, yaitu yang pertama membangun usaha koperasi. Salah satu kompetensi kepala sekolah yang tidak kalah penting untuk membangun keberlangsungan sekolah adalah kompetensi kewirausahaan. Kepala sekolah dituntut untuk mampu menggali sumber-sumber pembiayaan agar tetap survive dengan membangun usaha-usaha sekolah seperti pembangunan usaha koperasi. Koperasi merupakan salah satu bentuk usaha yang banyak dipilih oleh sekolah, baik sekolah negeri maupun swasta.
Pengembangan usaha koperasi dinilai sangat strategis untuk menggali sumber pembiayaan sekolah, karena tidak hanya terbatas pada penyediaan barang saja berupa penyediaan perlengkapan sekolah siswa, namun lebih luas dari itu. Sekolah mampu menyediakan toko serba ada, menyediakan jasa seperti antar jemput anak. Dengan pengelolaan serta manajemen yang tepat, tidak mustahil sekolah mampu memiliki kemandirian secara finansial, bahkan mampu memberdayakan masyarakat sekitar. Yang kedua, sumber yang bisa dalam strategi mencari sumber dana sekolah yaitu membuka kursus. Untuk pada pendidikan anak usia dini seperti kursus di luar sekolah, melibatkan anak-anak yang mungkin tidak dalam sekolah tersebut juga bisa. Dan yang ketiga, pengajuan proposal kepada pemerintah daerah dan swasta. Pengkajian proposal kepada pemerintah daerah maupun swasta merupakan salah satu cara mendapatkan bantuan dana. Namun pengajuan dana kepada pemerintah dan swasta ini tidak serta-merta dan tidak setiap saat. Yang keempat, penggalangan dana dari donatur. Sumber pendanaan yang lain mampu digali oleh kepala sekolah adalah pendanaan yang bersumberkan dari para donatur, baik itu donatur tetap maupun tidak tetap. Yang kelima, penggalangan dana dari para alumni. Alumni-alumni yang sudah lulus dari sekolah, mungkin ada yang ingin menggalangkan dana, memberikan donatur seperti itu. Dan yang keenam, dana orang tua siswa atau wali peserta didik. Sumber pembiayaan dari orang tua siswa dapat berupa sumbangan pelaksanaan pendidikan atau SPP, bantuan pembiayaan pendidikan atau BPP, biaya pendaftaran murid baru, biaya ujian akhir semester, iuran ekstrakurikuler, iuran perpustakaan, bantuan-bantuan lain yang ditentukan oleh sekolah. Setelah untuk selanjutnya penggunaan keuangan sekolah. Dana yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dibukukan dan diagendakan untuk selanjutnya dipergunakan untuk menunjang keberlangsungan kegiatan pembelajaran di sekolah. Dalam menggunakan dana sekolah, pengelola keuangan dituntut untuk berpegang teguh pada prinsip-prinsip manajemen seperti hemat, tidak mewah, menggunakan dana sesuai dengan rencana dan program yang telah ditetapkan sekolah. Berdasarkan SKB Mendikbud dan Menkeu nomor 585K1987 dan 590 KMK tanggal 24 September 1987, kegiatan-kegiatan pengelolaan keuangan sekolah antara lain dialokasikan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana, PBM atau KBM, pembinaan kegiatan siswa, dukungan kegiatan personil, kegiatan RT sekolah atau komite sekolah. Dan selanjutnya pengawasan dan evaluasi anggaran. Pengawasan anggaran adalah sejumlah aktivitas yang tersusun secara sistemik dan sistematis. Diawali kegiatan memonitor, memeriksa, menilai, dan melaporkan keuangan anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program-program pendidikan agar anggaran tersebut digunakan sebagaimana mestinya dan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Pengawasan dilaksanakan oleh kepala sekolah selaku manajer sekolah untuk menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan, mencegah pemborosan dan penyelewengan dana, menjamin kepuasan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan sekolah. Dan yang terakhir yaitu pertanggungjawaban penggunaan keuangan sekolah. Pertanggungjawaban penggunaan keuangan sekolah adalah sebuah laporan keuangan dari keseluruhan pembiayaan kegiatan sekolah. Laporan dilakukan oleh bendahara dan staf sekolah.
Laporan keuangan berisikan tentang masukan, pengeluaran, dan pembiayaan dan pemakaian biaya. Dalam dunia pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Semakin baik kondisi keuangan sekolah, maka semakin baik pula kemampuan sekolah dalam mendanai keperluan sekolah. Sebaliknya, sekolah dalam mendanai keperluan sekolah, jika tidak memiliki keuangan yang cukup, maka sekolah tidak akan mampu mendanai kegiatan sekolah. Baiklah, untuk slide yang keenam mengenai kegiatan dengan lembaga PAUD. Ya, ada dua kaitan manajemen keuangan pembiayaan pendidikan dengan lembaga PAUD. Yang pertama, manajemen keuangan merupakan keseluruhan proses upaya memperoleh dan mendayagunakan semua dana. Dengan demikian, dua kegiatan dalam manajemen keuangan di lembaga PAUD. Yang pertama, mencari banyak mungkin sumber keuangan tersebut. Kemudian yang kedua, menggunakan semua dana yang tersedia atau diperoleh semata-mata untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan di PAUD. Sesuai dengan yang telah saya jelaskan mengenai proses pengelolaan keuangan, di sini kaitan dengan lembaga PAUD, yaitu memperoleh sumber dana yang memadai untuk membiayai kegiatan sekolah di PAUD. Dan yang kedua, penggunaan dana tersebut haruslah efektif serta efisien. Selain itu, pada penggunaan semua dana haruslah tertib dan mudah dipertanggungjawabkan kepada seluruh pihak yang berkaitan. Jadi dana yang masuk, yang dikelola dan sudah digunakan itu dapat dipertanggungjawabkan dan harus efektif dan efisien. Ini menurut Munas TV 2019 halaman 233. Baiklah, sudah sampai pada akhir slide. Terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami mengenai manajemen keuangan pembiayaan pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya mewakili rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.